Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Tetapi meskipun Yongdong bukanlah pengontrolnya, identitas klan Chiminya tidaklah sesederhana itu. Pengembalian aktif adalah keraguan terbesar jika Yongdong tidak bisa menjelaskannya. Setelah pergi dari sini, Xiaoyan akan membiarkan Yongdong berada di sisinya lagi. Bagaimanapun, tubuh dewa asli Yongdong itu tidak lagi memiliki nilai apapun. Xiaoyan tentu saja tidak akan melakukan hal nekat jika Yongdong mengaku. Xiaoyan setidaknya akan membantunya pulih menjadi dewa asli bintang 8. Namun saat ini, Xiaoyan tidak mengetahuinya bahwa Tianshan dan Ningyo awalnya dibunuh olehnya. Lalu ternyata mereka tidak mati dan kemudian dibangkitkan oleh jubah hitam dan membentuk kembali tubuhnya. Tianshan dan Ningyo mematuhi perintah jubah hitam dan saya tidak memprovokasi Xiaoyan lagi. Hari ini mereka bahkan jika kita bergabung, dia bukan lagi lawan Xiaoyan. Setelah beberapa hari mencari, keduanya mencuri token kuno dewa dan iblis hanya untuk bersiap berangkat. Saat keduanya diselimuti cahaya, melalui tatanan kuno keabadian dan iblis, mereka meninggalkan sebuah tanah kuno dunia yang besar ini. Saat tubuh mereka muncul dalam kehampaan, kemudian langsung saja akan pergi. Namun terhenti oleh sebuah suara, "Kalian berdua mau kemana?" Suaranya lembut, kedengarannya seperti wanita dengan temperamen yang lembut. Tianshan dan Ningyo berbalik dengan ekspresi waspada di wajah mereka, mengamati sosok cantik di belakang mereka dengan waspada, karena mereka tidak melihat ada orang yang mendekat sama sekali. Itu sebuah gulungan apa? Tianshan berteriak dengan tajam. Saat ini, pikirannya menjadi campur aduk setelah membentuk kembali tubuhnya. Ingatannya juga berbintik-bintik, membuat dia merasa sangat buruk. Tidak apa-apa, saya pikir kalian berdua dalam keadaan sehat. Apakah Anda ingin berlatih kultivasi ganda bersama saya? Tidak, tidak, tidak. Seharusnya itu disebut Sang Xiu. Tianshan dan Ningyo mendengar ini, kemudian tiba-tiba pandangan aneh muncul di matanya. Melihat lebih dekat, lalu saat itu mereka melihat seorang wanita cantik berdiri di depan mereka. Alis yang indah, matanya yang besar dan indah berkilauan dengan lincah, ditambah rok panjang tipis di badannya, terlihat cukup spiritual dan terlihat cantik. Bahkan tidak bisa membayangkan apa yang baru saja saya katakan yang keluar dari mulut kecil berwarna merah muda ini. Omong kosong, cepat pergi, jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Tianshan merasa seperti dia mengalami sakit kepala yang hebat. Jika Ningyo tidak berada di sana, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Dua bersaudara, apakah kamu pikir aku bercanda? Segera suara lembut dan lembut itu datang perlahan. Mata indah itu menatap Tianshan dan Ningyo. Pada saat ini, cahaya aneh terpancar. Sorot mata Tianshan dan Ningyo, tiba-tiba rasanya seperti melihat orang gila. Mereka kemudian berjalan, dan Ningyo merasakan hal yang sama. Ia segera berteriak pelan setelah mengatakan itu, mereka berdua mengabaikannya dengan menarik diri dan pergi. Tapi saat mereka berbalik, segala sesuatu di sekitar mereka berubah seketika. Dunia di depan mata mereka berubah menjadi merah muda. Lupakan saja jika kamu tidak bisa menjatuhkannya. Bagaimana? Aku masih bisa menang melawan kalian berdua. Keduanya kaget. Ketika mereka berbalik, baru saja melihat sosok yang menjulang di antara alang-alang, berwarna merah muda dan telanjang. Mata Tianshan dan Ningyo berangsur-angsur dipenuhi warna merah jambu. Hanya dua kata terakhir yang tersisa. Keduanya benar-benar tenggelam di lautan alang-alang merah muda ini. Di bawah naungan alang-alang, mereka hanya bisa mendengar suara merdu datang dan pergi. Jangan lari, ini belum selesai. Tuan, apakah ini tidak mungkin? Tidak masalah, saya punya ramuan di sini. Baru saja dimulai, kalian berdua bersatu. Tianshan dan Ningyo mungkin belum pernah mengalami perasaan seperti itu. Ini jelas menyenangkan, tapi kemudian saya merasa takut. Keduanya sadar dari waktu ke waktu, mereka terkadang menjadi bingung. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Sangat nyaman, sangat nyaman. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu seperti ini. Tianshan dan Ningyo mengambang dalam kehampaan, tidak ada satupun benda yang tergantung di tubuhnya. Mereka terlihat pucat, tidak terlihat memiliki darah sama sekali.
Kalau bukan karena dada yang naik turun, saya benar-benar mengira mereka sudah mati. Setelah sekian lama, baru pada saat itulah mereka berdua terbangun dari kebingungan mereka. Rasanya seluruh tenaga di tubuhnya terkuras habis. Lihatlah sekeliling lagi. Bayangan indah itu sudah lama menghilang, sepertinya mereka sedang bermimpi. Sampai kamu mengangkat tubuhmu dan melihat sekeliling dengan mata waspada. Segera, mata mereka tiba-tiba membeku. Pada titik ini, mereka bisa yakin adegan berapi-api yang baru saja terjadi. Bukan fantasi, karena jaraknya tidak jauh. Memiliki kompas dan itu terlihat di kompas. Di antara sosok yang duduk bersila, ada bayangan indah itu. Pada saat ini, ketika mereka berdua saling memandang, sosok cantik di kompas itu malah mengangkat wajah cantiknya. Tersenyum menyanjung pada mereka berdua. Mereka kemudian berlari. Tian Shan dan Ning Yao terkejut. Jangan pedulikan semuanya. Dengan segera, mereka berdua segera meninggalkan tempat itu karena malu. Menyaksikan dua orang melarikan diri dari sini dengan tergesa-gesa, bayangan indah di kompas mengeluarkan suara terkekeh seperti lonceng perah. Tidak tahu kenapa, semua yang ada di pikiranku adalah dia. Sayang sekali, aku tidak menyangka dia tidak bisa melakukannya. Tidak masalah, karena dia tidak menyukai klon tersebut. Jika saya datang ke sini, saya pasti akan menangkapnya. Memikirkan hal ini, senyuman di wajah Qianying menjadi lebih cerah. Seorang wanita yang membuat takut Zun Xiangxi Zun dan Jiu Yang Tianzun, itu adalah nama asli mereka di Langde Sudian. Masih banyak orang kuat yang terperangkap di sini dan berkumpul di sini. Mereka sedang menunggu kebangkitan penguasa Istana Ce. Semua orang ingin membunuh penguasa istana dan mendapatkan segel emas. Kebanyakan orang kuat ada di sini, dan kemudian saya hanya ingin mengumpulkan 3 segel emas dan pergi dari sini. Sampai Anda masuk ke sini, Anda akan tahu bahwa tanah kuno hanyalah tipuan di dunia kuno yang abadi dan iblis. Memang ada rezeki di sini, jati saya hanya ingin mendapatkan keberuntungan di sini, dan harga yang harus dibayar juga besar. Kekuatan saya sedikit lebih lemah, jadi kemungkinan saya akan terjebak di sini untuk waktu yang lama. Tempat ini terlalu berbahaya. Kami telah kehilangan sebagian besar rakyat kami. Setelah mendapatkan tanda sudian, cepat pergi dari sini. Di luar istana Ce, ada banyak angka. Orang-orang ini pernah bertemu sekali sebelumnya, dan klan Yang Huala yang mengejar Shisha sebelumnya. Yang Hongshuan memegang Trisula. Ini jelas mengejutkan semua orang di sini. Ia langsung melompat ke depan antrian. Yang Hongshuan tampak bangga dengan ekspresi meremehkan. Sepertinya dia pasti akan menang dengan penuh percaya diri. Tampaknya itu yang terlihat di mata mereka. Orang-orang di sekitar itu, semua layak untuk disebutkan lemah atau sampah keluarga kecil. Saya tidak berani memprovokasi mereka dari klan Yang Hua. Pada saat ini, terdengar suara angin bertiup kencang. Yang Hongshuan tiba-tiba membuka matanya dan memandang ke arah Feng Xiang. Saya hanya melihat beberapa bintik hitam yang perlahan membesar, kemudian berubah menjadi sosok dan bergegas menuju Sudian. Dan angka-angka ini, Xiaoyan lah yang datang ke sini. Dan berikut Zhonggu dan lainnya, dipimpin oleh Xiaoyan. Dia bahkan tidak melihat ke arah Yang Hongshuan. Sebaliknya, dia langsung mengunci Cudian. Berapa lama sampai terjadinya kebangkitan? Dia tiba langsung tidak jauh dari Yang Hongshuan. Tiba-tiba ia membuka mulutnya.